Untuk saat ini mungkin saya sebagai host akan memperkenalkan dulu saja kegiatan Pikon yang akan diselenggarakan pada siang hari ini dengan judul hipnoterapi ya yang akan disampaikan oleh Pak Budiansyah ya sebagai presenter. Berikutnya sebagai moderator Pak Ginanjar Afriando. Untuk waktunya saya berikan kepada Pak Ginanjar sebagai moderator untuk memandu kegiatan atau jalannya kegiatan ini. Mangga Pak Ginanjar. Ya, terima kasih kepada Ibu Yumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga di hari-hari terakhir ini kita masih terus berjuang teman-teman untuk menyelesaikan tugas VCT. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur yang sudah berkenan hadir dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya dalam room meeting kali ini. Sebelum saya menyerahkan kepada presenter, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk host adalah Ibu Yumi Budiarti dari SMPN 2 Kadipaten Majalengka. Kemudian moderator adalah saya sendiri, Ginanjar Afriando dari SDN 3 Gabus Kulon, Indramayu. Dan untuk Bapak presenter yaitu Bapak Budiansyah SPDI dari SMKN 1 Cikedung. Adapun materi yang akan disampaikan adalah hipnoterapi untuk pengobatan kecanduan rokok bagi siswa. Setelah tadi di sesi pertama sudah membawakan materi tentang bahaya rokok bagi remaja, nah sekarang hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah salah satu cara untuk mengatasi berbagai macam permasalahan psikologis yang mungkin begitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Budiansyah akan menjelaskan secara detail seperti apa itu hipnoterapi bagi kecanduan rokok bagi siswa. Bagi Pak Budiansyah dipersilahkan. Bapak Ginanjar Afriando, sarjana pendidikan dari SD Negeri 3 Gabus Kulon, serta host Ibu Yudi Budiarti, sarjana pendidikan SMP Negeri 2 Kadipaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu instruktur, Bapak Ahmad Sufahmi dan Ibu Rudi Indriati. Hari ini kita bertemu kembali pada sesi kedua. Tadi sesi pertama adalah bahaya rokok untuk remaja atau tua. Hari ini kami posisi angkat tema hipnoterapi untuk berhenti dari kecanduan rokok pada remaja atau siswa. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, bagaimana kita tahu bahwa Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan China, sehingga Indonesia sangat meresahkan sekali karena dalam hal ini mayoritas dari pemaparan sebelumnya adalah remaja sebanyak sebagai pendidik. Dalam hal ini yang mengajar dari SD, SMP, SMA dan SMA. Hal ini tidak hanya di kalangan SMA sekali, itu
siswa siswi kita yang sudah mulai merokok. Hal ini betul sekali dikarenakan faktor lingkungan sebesar 70% mempengaruhi perilaku manusia atau perilaku remaja atau siswa kita. Untuk itu, kami di sini sajikan bagaimana menghentikan kecanduan rokok tersebut para remaja. Dalam hal ini kami menggunakan hipnotis. Ya, hipnoterapi atau hipnoterapi di sini bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa kerangka dasar hipnoterapi. Ya, ada 8 langkah yang perlu kita lakukan untuk menghipnosis seseorang. Dalam hal ini, kalau bahasa hipnotis adalah suyet. Jadi untuk menghipnoterapi suyet ada 8 langkah yang mesti kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, guru hebat sabar. Yang pertama adalah induction atau suggestibility test, yaitu uji sugesti. Ya, kita tahu banyak sekali ragamnya. Untuk pemasaran, mempengaruhi suyet, terus lihat yang pertama adalah ya induksi. Yang keempat adalah proses uji dalam hipnoterapi itu diulang untuk menguat. Yang keenam adalah sugesti, ya, memberikan sugesti. Semua sugesti sifatnya adalah positif. Yang selanjutnya adalah anchoring atau penjangkaran, menguatkan supaya akhir adalah rosmi, yaitu penutup penyadaran. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, dalam langkah pertama dalam hipnosis adalah induksi, yaitu perkenalan untuk diminati dengan pandangan terhadap hipnotis dengan cara cerita atau akan secara emosional. Baik, yang selanjutnya adalah suggestibility test. Sugesti. Ya. Contoh sugesti adalah bisa dengan tangan ditarik seperti balon gas. Ya. Bayangkan Anda dengan tangan batu ke bawah. Itu uji sugesti. Atau bayangkan mata Anda lengket, mata lem. Terus ketiga bisa juga dengan bayangkan oleh Anda tangan Anda terkunci seperti apa, atau telunjuk jempol lengket seperti lem. Sekarang Anda bayangkan lengket sekali seperti itu lem, dan sangat lengket sekali. Itulah contoh sugesti. Nah, ini adalah
tempel di kepala seperti besi dan magnet ya. Nah, terakhir punggung menempel di tembok dan lain-lain. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, inilah contoh-contoh balon gas ke atas seperti ini. Caranya mata lengket seperti ini. Bayangkan mata Anda atau mata Anda saya kasih lem, rasa lengket sekali, semakin lama semakin lengket sekali. Ya, tangan terkunci, ya. Bayangkan tangan Anda terkunci seperti itu besi, telunjuk dan jempol lengket sekali dengan fokus mata ke telunjuk dan ujung telunjuk dan jempolnya, besi, ya, dan magnet seperti itu, tarik menarik, kaku seperti baja, ini tangannya atau bahkan badannya kaku seperti baja, ya. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu guru hebat sekalian, induction. Itu pindah dari consensus mind ke subconsensus mind. Metodenya bisa dengan pandangan mata, tatap benda sesuatu, tarik nafas dalam-dalam, ya. Bisa juga bertahan, bisa juga ini shock induction seperti gendam dengan tersukan, dengan itu, ya. Ini metode cepatnya atau kejut, speed atau shock induction. Misalkan keterampilan berkomunikasi tentunya dalam induction ini memegang peranan utama atau subjek berpikir dalam hal ini jet. Jadi berpikir tanpa sadar. Karena pada dasarnya gini, Bapak Ibu sekalian guru hebat, kita dalam berkomunikasi pada dasarnya semua manusia di dunia ini adalah saling menghipnotis. Saling menghipnotis diri. Contohnya, saya terkesan sekali oleh seseorang guru yang menjadi guru terbaik di suatu kabupaten, yaitu salah seorang guru yang bekerja di SD Negeri Bojong Melati. Contohnya, itu adalah satu hipnosis, ya, dari Pak Heri terhadap kita. Ya. Pada dasarnya seluruh manusia saling menghipnotis diri. Ada kesan-kesan yang baik. Ya, selanjutnya ada deep level test. Dinamakan deep level test karena suatu sugesti tertentu yang dalam kondisi kesadaran penuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya di luar nalar. Ya, contohnya level pertama amnesia, lupa ingatan, amnestesi seperti baal, katalepsi seperti kaku. Itulah level test. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah cara-cara sugesti. Sugesti adalah jelas dan sederhana, tidak bertele-tele. Yang kedua, bermakna positif. Dalam hal ini hindari kata tidak dan jangan. Ya, pokoknya kata negatif itu tidak boleh. Anda jangan melakukan merokok. Ini salah. Mulai saat ini Anda tidak merokok. Ini salah. Makanya gunakan kata-kata positif. Yang selanjutnya adalah cara-cara positif sentuhan emosi. Berikutnya adalah bermakna sudah atau sedang terjadi. Hindari kata akan. Contoh, kata hindari istilahnya kata akan. Contoh, mulai hari ini Anda berhenti merokok. Mulai sekarang dan seterusnya Anda mulai merokok. Ya. Diulang-ulang. Sugesti yang baik adalah syaratnya diulang-ulang. Jelas Bapak Ibu sekalian? Yang pertama syarat sugesti jelas dan sederhana. Kedua bermakna positif. Hindari kata tidak dan jangan. Itu. Hindari kata tidak dan jangan. Karena ini tidak baik secara psikologis. Kedua sentuhan emosi. Ya,
emosinya disentuh. Selanjutnya adalah bermakna sudah atau sedang terjadi, hindari kata akan, ya, atau nanti. Yang terakhir adalah yang terpenting adalah diulang-ulang. Baik, syarat-syarat sugesti sudah jelas sekali. Selanjutnya ancur. Ancur atau jangkar adalah simbol tertentu yang mengakibatkan timbulnya efek tertentu. Jangkar ini bisa berupa yang pertama adalah auditory, sesuatu yang dapat didengarkan, atau sesuatu yang dapat dirasakan. Kinestetik melalui sentuhan atau perasaan. Itulah jangkar. Baik. Belum atau oke. Ya. Kita bangun angkat perintah agar orang lihat tidak mengalami yang akan membuat tubuh seseorang subjek lebih segar. Strategi hipnosis seringkali konsep diminution sengaja ini kan hitungan maju ya bisa. Karena hitungan mundur biasanya untuk dipping, untuk pendalaman. Baik. Nah, tidur semakin dalam, saya hitung dari 10 sampai 5 atau dari 5 sampai 1, baik. 5, 1, 5, 4, 3, 2, 1, nah itulah yang selanjutnya. Halo Pak Budi, Exxon, Pak Budi, nggak ada suaranya. sepertinya jaringan ini Bu. Pak Budi, Oh, videonya dimatikan saja Pak Budi. Kayaknya sinyal di coba Pak pakai Budinya, audio. iya pakai audio saja. Halo, Pak Budi, bisa dengar saya? Cek sound, Pak Budi. Halo, Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi masih ada? Sinyalnya hilang kayak ini. Pak Budi, tolong Masih. videonya di off-kan dulu aja, Pak. Pakai yang audionya saja bisa kan ya? Bisa itu. Halo? Halo? Oke, boleh Nah iya masuk Pak, lagi, Pak. audionya aja Pak, videonya dimatikan biar lancar. Kayaknya sinyalnya udah mulai tidak bersahabat.
jam segini biasanya. Sehingga kalau puasa seperti ini. Kita praktik hipnoterapi. Tadi langkah pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan bisa Terus ya. kalau sudah terus Posisi pasien duduk di kursi dengan nyaman. Ini dudukan dengan rileks. Duduk contohnya duduklah dengan rileks. Buat telapak kaki menapak di lantai. Punggung disandarkan dengan nyaman. Julurkan tangan ke kiri, tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke atas seperti ini. Ya, bagus. Ya. Lalu mata dipejamkan. Sekarang bayangkan di telapak tangan. Lalu hingga tangan kirinya tertindih ke bawah. Rasakan semakin tertindih ke bawah karena batunya besar dan berat sekali. Terus makin tertindih ke bawah, ya terus sekali. Ini adalah sugesti ya, sugesti untuk mengetahui seseorang tersugesti atau tidak. Pendalaman, briefing, bisa dilakukan dengan menghitung mundur. Saya itu tadi kan untuk bangunkan dalam rumah juga Pak Ibu. Sekarang pendalaman menghitung mundur, briefing. Seperti itu, Anda semakin tertidur pula ketika saya menyebut angka 5, tidurlah dengan pulas. 4, tidur semakin pulas. 3, 2, jauh semakin pulas. 1, ya sekarang Anda benar-benar tertidur sangat pulas sekali, sangat. Yang selanjutnya yang kelima adalah tes tingkat kedalaman. Ya, tes tingkat kedalaman. Ya, biasanya mata tertutup rapat. Tutup rapat juga bisa dibuka. Contohnya, sekarang bayangkan dan rasakan rapat seperti ada lemnya. Makin berusaha membuka mata, apa sulitnya membuka mata karena kedua matanya sudah dilem. Bagus. Sekarang kendorkan kembali kelopak matanya. Tingkat kedalaman. Yang selanjutnya langkah ke-6, sugesti terapinya sesuai yang disampaikan tentang berhenti merokok. Ibu sekalian ini semuanya berikan tipping pendalaman sekarang pemberian sugesti. Ya. Sekarang dengarkan sugesti saya. Sekarang dengarkan namanya. Anda sudah berhenti merokok. Ingat, sudah. Mulai sekarang, ya, selama-lamanya saya sudah rokok apapun yang dihisap rasanya sangat pahit, sangat pahit. Dan dimanapun, Ibu, Bapak, Ibu sekalian, ini bisa di kopi ketika mau mencoba, kapanpun dan dimanapun, ketika melihat rokok maka timbul perasaan nok dan mual. Rasakan secara rokok otomatis rasanya sangat pahit sehingga menimbulkan mual bahkan batuk. Makin bertambah hari makin pahit rasanya, makin bertambah hari makin rokok.
bayangkan rokok ini atau napasnya lebih lega. Rasakan sekarang juga nafasnya semakin lega sekali ketika bangun nanti dan melihat rokok Anda seketika menolaknya. Ketika makin pahit, makin mual, bahkan batuk-batuk. Itulah contohnya sugesti sangat manjur sekali ketika dilaksanakan kepada candu perokok. Sekarang jangkar tidurnya. Dengarkan saya kapanpun dan dimanapun ketika saya sentuh bahunya seperti ini. Daripada sebelumnya. Bisa diulang 3 kali dalam jangkar tidurnya. Jadi ketika merokok itu akan hilang sugestinya biasanya 3 hari 3 hari. Maka untuk sugesti terus itu bisa dilakukan setelah 3 hari, keempatnya disugesti lagi, terus sugesti lagi selama 1 bulan, insya Allah kesananya sudah berhenti. Jangkar tidur. Dan terakhir adalah penutup, disadarkan, dibangunkan dengan pelan. Contohnya, baik, sekarang saya akan menghitung maju dari 1 hingga 5. Pada hitungan kelima Anda bangun dalam keadaan sangat segar, bugar, sehat, walafiat. Lagi, sekarang saya akan menghitung maju dari 1 hingga 5. Pada hitungan kelima Anda bangun dalam keadaan pelan-pelan 2 4 nyaman, bangun dalam keadaan segar, bugar, sehat walafiat. Jika Bapak Ibu sekalian untuk anak didik kita, dan kuncinya dalam hal ini adalah keberhasilan ini belajar dan praktis. Di sini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian tanpa sebagainya. Selain ini pun Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan, bisa melakukan percobaan, lakukan 8 langkah ini untuk mulai mengikuti itu. Langkah-langkahnya seperti contoh yang saya berikan di sini, dari mulai sugesti sugestinya berhenti merokok, jangkar tidur, dan menutup atau disadarkan. Itu. Demikian saya kembalikan mic ini. Moderator kita Bapak Ginanjar akan tahu sarjana pendidikan dari STB. Baik, silakan saya kembalikan Bapak Ginanjar. Ya, terima kasih kepada Bapak Budiansyah yang sudah menyampaikan materi tentang hipnoterapi. Untuk sesi berikutnya tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti saya buka sesi pertama dulu. Sesi pertama nanti diperbolehkan 3 orang penanya. Nanti bisa lewat kolom chat atau boleh langsung. Kalau memang nanti sesi pertama masih banyak yang bertanya, saya akan buka sesi yang kedua. Dipersilahkan untuk sesi yang pertama. Sebentar saya cek dulu
di room chatnya. Oh ya ini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Rifai. Mohon dijelaskan lagi di tahapan jangkar tadi agak kurang jelas karena sinyal. Silakan Pak Budi untuk menjelaskan Iya. kembali bagian tahapan jangkar tadi. Bentar dulu Pak, saya matikan dulu video. Ini kayaknya stop my video. Ya, saya matikan dulu videonya. Ini halo? Pak Ginanjar? Iya Pak? Pak Ginanjar? Iya. Halo Pak Budi? Ya, jelas nggak sekarang? Ya, jelas. Iya, karena saya mati. Maksudnya bagaimana barusan Pak? Pertanyaannya? Ya, pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Rifai, mohon dijelaskan lagi di tahapan jangkar. Karena tadi agak kurang jelas karena sinyal katanya Pak. Tentang jangkar ya Pak? Iya, tahapan jangkar itu. Baik, Bapak Ahmad Rifai. Untuk jangkar tidur, artinya jangkar adalah dibutuhkan karena beberapa ini mampu bertahan supaya jika tidak dilakukan dari awal ya, dari sorry 8 tadi Suaranya putus-putus Pak Budi. bisa Tes Pak Budi. Halo Pak Pak Budi. Budi suaranya terputus. Halo Pak Budi. Halo, tes Pak Budi. Cek sound Pak Budi. Sinyalnya kayaknya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Ada kendala sinyal ini. Pak Ginanjar, kalau ada yang mau langsung bertanya, tidak melalui chat, bisa ya? Bisa, tapi nanti nunggu ini ada satu yang di room chatnya ada 1, 2. nanti bagiannya sudah bisa masuk ya? Pak Budi ya? Iya, Udah jelas? Pak Budi. Udah jelas. Diulang lagi Pak. Tadi Iya. nggak jelas suaranya. Oke. Saya pakai jaringan satunya nih. Oke Pak. Ya. Masya Allah, jaringan wifi ya. Sabar Pak.
Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi pertanyaan dari Pak itu bagaimana tentang jangkar? Jangkar adalah yakni dibutuhkan untuk pengulangan karena hipnoterapi ini tidak terjadi Bapak Ibu sekalian. Untuk apalagi untuk berhenti dari kecanduan sesuatu, contoh rokok, minuman keras atau yang lainnya. Bahkan kecanduan perempuan pun demikian sama. Jadi jangkar ini diperuntukkan apabila nanti kita mengulang hipnoterapi kembali, maka sesuai dengan jangkar yang diberikan, ya. Karena jangkar contoh ini yang di layar, dengarkan saya kapanpun dan dimanapun ketika saya sentuh bau, menepuk bau ini, maka suya tersebut Anda langsung tertidur kembali dengan saya pulas. Jadi kapanpun suya yang telah kita hipnoterapi tadi, hipnosis tadi, kita tepuk baunya, maka dia akan langsung tertidur sesuai perintah jangkar pada hari ini, ya, kembali dengan sangat pulas, jauh lebih pulas daripada sebelumnya. Jadi jangkar ini gunanya adalah, contoh saya di sini menghipnosis Pak Heri Setiawan atau Pak Ginanjar untuk berhenti merokok. Maka ketika saya hipnoterapi, Pak Heri dan Pak Ginanjar saya berikan jangkar. Kapanpun dan dimanapun ketika saya sentuh bahu Pak Ginanjar dan Pak Heri ini, maka Pak Ginanjar atau Pak Heri langsung tertidur kembali dengan sangat pulas, jauh lebih pulas daripada sebelumnya. Ketika saya esoknya mau menghipnosis Pak Ginanjar atau Pak Heri kembali, maka saya tinggal tepuk tidur. Itu Pak Heri dan Pak Ginanjar sudah langsung tidur. Seperti itu Pak Ginanjar. Pertanyaan dari siapa tadi? Pak Ahmad Rifai, Pak. Ahmad Rifai. Seperti itu. Ya. Gimana? Ada lagi? Terima kasih penjelasannya dari Pak Budiansyah dari pertanyaan Pak Ahmad Rifai. Berikutnya Pak, mudah-mudahan Pak Ahmad Rifai jelas ya jawaban dari Pak Budi. Nah, berikutnya dari Ibu Fenti, Pak. Ada yang beranggapan berhenti merokok tembakau, tapi pindah ke rokok elektrik. Nah, itu bagaimana, Pak? Enggak, Pak Budi dijawab. Bagaimana, Pak? Pertanyaannya mau diulang? Ada yang beranggapan berhenti merokok tembakau itu mungkin lebih baik. Jadi, bukan. Ada yang beranggapan berhenti merokok tembakau, tapi mereka pindah ke rokok elektrik gitu, Pak. Oke. Walaupun ini keluar jalur rel ya, karena kita adalah hipnoterapi untuk berhenti merokok, rokok apapun itu, ya, dari rokok tembakau ataupun rokok elektrik. Sementara untuk pindah dari rokok tembakau ke elektrik, saya belum memahami. Konon katanya tembakau adalah ini lebih baik atau lebih dibandingkan rokok elektrik, karena rokok elektrik terbuat dan dibuat dari bahan kimia semuanya. Itu yang sejauh saya ketahui. Seperti itu Pak Ginanjar. Iya, jawaban. Halo, Tes? Halo Teh. Jelas siapa ya? Iya, Ya, jelas. begitu jawaban Jadi, dari Pak Budi, Bu Fenti. Jadi untuk Bu Fenti, untuk masalah perbandingan tembakau dan elektrik, saya bukan ahli, belum menemukan hasilnya seperti apa, mana yang terbaik. Yang jelas dua-duanya kurang baik. Tembakau sudah jelas kandungannya, seperti sesi pertama saya bahas. Bahan kimia, tentunya bahan kimia tidak ada yang bahan kimia tanpa efek negatif. Semua bahan kimia memiliki efek negatif. Seperti itu jawabannya singkat, jawaban singkat. Oke, terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Berikutnya Pak, pertanyaan terakhir di sesi pertama ya Pak ya, dari Pak Ari Barudin. Apakah ilmu hipnoterapi ini bisa dipelajari Pak? Baik, Bapak Arif Barudin ya? Iya betul Pak. Iya, host kita. Bapak host kita, Mbak Arif Barudin, ini sudah
hipnoterapi itu ini sudah dikatakan apa ya? Tidak hanya mudah dipelajari, tidak hanya bisa dipelajari, mudah sekali untuk dipelajari. Bahkan Bapak sendiri dari ini pun bisa mempraktekkan dari tahapan-tahapan ini sederhana yang berjumlah 20 slide. Ini Bapak sudah bisa mempraktekkan. Tinggal ikuti aturan-aturannya. Tinggal ikuti ini aja Bapak Rudin. Jadi ya contoh praktek hipnoterapi. Dari sini aja. Seorang ambil langkah kedua, lanjutkan langkah ketiga, langkah keempat, kelima, keenam. Ya, ketujuh. Bahkan untuk supaya itunya di sini batasnya hilangkan jadi muntah. Sehingga menimbulkan enak semua bahkan Anda muntah. Silahkan kasih rokok, setelah itu pasti diisep orang tersebut langsung muntah. Seperti itu. Jadi mudah sekali dan bahkan hipnoterapi itu ilmiah. Banyak sekali ilmuwan yang sudah mempelajari ini dan ilmunya jelas. Ini ilmiah sekali. Seperti itu pertanyaan dari Pak Arif Harudin. Silakan Pak Ginanjar, kembali ke Pak Ginanjar. Mohon maaf Pak Arif Harudin, sekarang peserta ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Budi. Jadi ilmunya bisa dipelajari apa ya? Mandiri. Sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Oke. Tapi kalau bisa ada gurunya. Ada gurunya. Contoh sekarang. Iya. Nah, kalau Karena gini Pak Ginanjar, ini kan ilmu hipnosis itu untuk membuat seseorang di alam bawah sadar. Maka kenapa saya anjurkan ada gurunya? Contoh kita adalah umat muslim minimal baca bismillah, minimal sebelum melaksanakan baca syahadat dulu, istighfar dan sholawat terlebih dahulu, seperti itu Pak. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung bisa tanpa guru. iya. Kenapa? Apabila ada sesuatu yang masuk, nanti tetap ada efek negatif. Itu. Walaupun ini baik sekali. Iya. Jika ada efek negatif, apabila tanpa gurunya, seperti itu. Kalau bahasa di Kaheri itu ya ijazah aja. Iya. Ijazah dulu. Ada ijazahnya. Aku Ya minimal kan setelah ini bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia khususnya Jawa Barat, apabila yang mau bisa. pelajari dulu ini langkah 1 sampai langkah 8. Apabila ada Anda belum berhasil, hubungi chat ya seperti itu. Saya terbuka sekali, bahkan saya senang sekali, ingin sekali seluruh sekolah mendalami, mempelajari, bahkan mempraktekkan supaya anak didik yang nakal, anak didik yang istilahnya ingin mengetahui permasalahan anak, ingin menyelesaikan permasalahan anak. Ini hipnoterapi itu sangat manjur sekali dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Bahkan sudah lama sekali sekarang berbarengan dengan dunia pendidikan, dunia kesehatan pun sudah dipakai. Contoh dalam ilmu sunat menyunat. Anak sekarang tidak lepas dari hipnoterapi. Terus ketika anak kejang, anak panas tinggi, sebetulnya tidak perlu panik. Dengan hipnosis, anak tersebut bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan sendiri. Seperti itu. Ya. Dengan diberikan motivasi. Itu Pak Ginanjar enggak? Apa? Ya itu. Pak Heri, ikut Pak Heri. Pak Heri, tolong dimatikan. Silakan Pak Ginanjar. Ya, sebentar Pak. Oh ya, pengalaman hipnoterapi juga kemarin waktu anak saya sunat tuh Pak, betul Pak. Jadi ketika awal masuk, kemudian dipegang, didoakan, itu tidak menangis sama sekali Pak, dari mulai awal sampai dia keluar kondisi sudah disunat Pak. Mungkin menggunakan hipnoterapi juga ya Pak ya? Iya betul. Iya.
Bahkan saya sudah sering tema, saya sudah coba anak saudara itu patah tulang Pak, Oh gitu. aplek. Iya. Iya, tapi biasanya kan anak nangis-nangis merong-merong. Awalnya nangis-nangis, pas itu saya pegang anak tersebut, saya bawa dari rumah sampai ke tempat tukang ahli tulang. Saya bawa, dia itu tidak nangis, bahkan bahkan tidur seperti itu. Ke tempatnya pun ya anak tidak, sampai anak saya hipnosisnya itu terasa bahal dan nyaman sekali, itu aja. Yang terasa bagaimana kamu? Bahal dan nyaman sekali, enak sekali. Karena itu jawabannya seperti itu. Tergantung apa yang kita berikan, Iya, iya. ya sugesti yang kita berikan. Demikian Pak. Oke, demikian tadi untuk sesi yang pertama. Untuk sesi yang kedua, mungkin masih ada yang penasaran nih mau nanya-nanya tentang hipnoterapi sama Pak Budi. Ini expert ahlinya ini. Ada lagi Bapak Ibu hebat? Sudah 47 menit berjalan. Iya, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk sesi tanya jawab ini diakhiri. Cukup sepertinya ya. Iya, cukup kayaknya Pak Iya. Ganjar. Oke. Dengan berakhirnya pertanyaan yang terakhir tadi, maka selesai sudah presentasi materi tentang hipnoterapi dari Pak Budiansyah. Mungkin ada beberapa yang saya catat mungkin bisa dijadikan kesimpulan. Ternyata ada 6 langkah dasar dalam hipnoterapi itu. Yang pertama pendahuluan, kedua uji sugesti, ketiga induksi, keempat pendalaman, kelima uji tingkat kedalaman, keenam sugesti, ketujuh penjangkaran, kedelapan penutup atau disadarkan. Kemudian dalam hipnoterapi ini diharapkan menghindari kata-kata tidak, jangan, dan lain-lain. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Juga dalam pembelajaran atau dalam mempelajari ilmu ini harus giat belajar dan berlatih secara terus-menerus. Dan jangan lupa didampingi oleh mentor atau gurunya, dan jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, begitu Pak Budi. Betul sekali. Oke, terima kasih, materinya sangat bermanfaat. Mungkin ini ada satu pesan dari salah satu peserta Pak Budi, bahwa materinya minta di-share katanya. Nah, nanti bisa japri langsung ke Pak Budi saja ya, Bapak Ibu. Boleh japri. Nah, sebagai akhir penutupnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator dan Pak Budi sebagai presenter masih banyak kekurangan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada host Ibu Yumi Budiarti. Dipersilahkan Ibu.